Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jangan lupa jaga kesehatan ya dengan selalu memakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah. Indikator pembelajaran hari ini yaitu menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana secara lisan, tulis, dan visual serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Ada hal penting yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu apa informasi dan yang kedua apa itu buku sejarah. Pengertian informasi adalah sebuah sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan juga dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan pengertian teks sejarah adalah sebuah teks di mana isinya menjelaskan atau menceritakan mengenai hal tentang fakta ataupun kejadian masa lalu yang menjadi asal mula sesuatu sehingga tersirat sebuah nilai sejarah di dalamnya. Yuk sekarang kita berlatih bersama-sama ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks secara cermat, kemudian lakukan pemetaan. Oke, sebelumnya kita mengingat kembali ya fungsi kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang kedua yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Yang ketiga bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau karakter. Yang keempat yaitu apa. Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kelima yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Yang terakhir yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Selanjutnya, coba kita baca bersama-sama ya teks berikut, yaitu Majapahit dan Cita-cita Mahapatih Gajah Mada. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terdapat sebuah kerajaan besar di timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bernama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah meja yang rasanya pahit di hutan tempat kerajaan ini berdiri. Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan raja pertamanya bernama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit memiliki masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasanagara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sri Rajasanagara merupakan gelar yang disandang oleh raja yang kita kenal dengan nama Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan inilah Hayam Wuruk memiliki seorang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapatih terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusa Tenggara. Cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berkat kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam medan perang, kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga bagian timur Nusantara. Inilah yang menjadi awal dari sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan Gajah Mada tersebut dapat kita teladani sampai sekarang. Nah, setelah kita membacanya, dari teks tersebut kita mendapatkan banyak informasi. Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaannya.
1. Di mana letak Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. 2. Siapa raja pertama yang memimpin Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan raja pertamanya bernama Raden Wijaya. 3. Kapan masa pemerintahan Sri Rajasanagara? Kerajaan Majapahit memiliki masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasanagara pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Empat. Apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Yang terakhir, nomor 5, bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Setelah kita menyimak, kemudian kerjakan tugas 1, yaitu membaca teks peristiwa Sumpah Pemuda halaman 18 dan temukan informasi yang sesuai dengan teks tersebut dengan menggunakan kalimat tanya yang sudah kita ketahui. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.